warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dian Prima Savitri SAP MAP dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi prioritas masalah kebijakan publik dan penyusunan policy brief mengenai isu pelayanan birokrasi di pemerintahan Kota Batam terkhusus pada bidang pertanahan. Baiklah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Suciana Destopo sebagai moderator dan juga teman-teman saya. Saya Rifayani sebagai pemateri. Saya Nurul Layli Uswatun Hasanah sebagai pemateri. Dan saya Lestari selaku pemateri. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, identifikasi prioritas masalah kebijakan publik. Kota Batam merupakan sebuah kota industri, perdagangan, dan pariwisata yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Dilansir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam, bahwa visi dan misi Kota Batam antara lain visinya terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Adapun misinya yang pertama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Dan yang kedua ada mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, dan juga nyaman sesuai tata ruang. Dan yang ketiga mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia. Dan yang keempat melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Dan yang terakhir ada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah menentukan masalah kebijakan. Dari yang sudah diidentifikasi berdasarkan PB Batam, diminta perbaiki administrasi pertanahan. Ombudsman terima 34 laporan, maka muncul beberapa contoh masalah. Dari isu pelayanan birokrasi, antara lain yang pertama itu ada ketidakterbukaan data alokasi lahan. Nah, permasalahan ini menyoroti bahwa kurangnya aksesibilitas dan transparansi informasi terkait proses alokasi lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Masyarakat termasuk investor dan pengembang mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan terkini mengenai status peruntukan serta peta alokasi lahan yang tersedia maupun yang telah dialokasikan. Yang kedua ada kerumitan proses administrasi, di mana proses ini dianggap lebih rumit dan tidak efisien karena birokrasi yang berbelit serta persyaratan dokumen yang kurang jelas. Yang masalah ini menyebabkan masyarakat ataupun investor mengalami kesulitan mengenai administrasi tadi. Dan yang ketiga ada tumpang tindih alokasi lahan, di mana permasalahan tumpang tindih ini muncul ketika BP Batam menerbitkan izin alokasi lahan kepada lebih dari satu pihak untuk area yang sama. Nah, situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pengelolaan data pertanahan yang dimiliki, termasuk dalam pencatatan, pemetaan, dan sinkronisasi informasi antar bagian terkait. Selanjutnya, yang keempat ini ketidakjelasan fatwa planologi, di mana fatwa planologi yang merupakan ketetapan rencana tata ruang dan peruntukan lahan dari BP Batam seringkali tidak memiliki kejelasan mengenai jangka penyelesaiannya. Yang kelima, permasalahan perizinan peralihan hak, di mana proses izin alih hak lahan di BP Batam sering lambat dan tidak transparan karena kurangnya info jelas soal syarat, prosedur, waktu, dan biaya. Yang keenam, maladministrasi dalam pelayanan publik, di mana mengidentifikasikan adanya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pengusahaan Batam atau disebut dengan BP Batam, terutama dalam hal penanganan laporan atau keluhan dari masyarakat. Nah, kami mendapatkan sumber data. Yang pertama itu kami mendapatkan dari
Ombudsman Kepri terima 34 laporan pelayanan dan perizinan pertanahan di Batam. Yang sumber data kedua itu kami mendapatkan dari webs dari Posmed Terbatam yang mempermudah perizinan lahan. Yang ketiga itu webs dari Kota Batam nomor 6 tahun 2024 tentang RPJPD Kota Batam tahun 2025-2045. Lalu yang keempat itu kami mendapatkan sumber data dari webs Perda nomor 7 tentang RPJMD Kota Batam. Nah, selanjutnya kami sudah menentukan prioritas masalah dari USG. Yang pertama, masalah ketidakterbukaan data alokasi lahan. Urgensinya itu kami mendapatkan nomor 4 atau meletakkan nomor 4. Masalah ini cukup penting karena tanpa data yang terbuka susah buat ambil keputusan soal lahan. Akhirnya banyak proses jadi tertunda, investor juga jadi ragu mau masuk. Terus seriousness-nya kami meletakkan nomor 4 juga karena kalau data disembunyikan bisa muncul suap atau korupsi dan bikin warga tidak percaya lagi sama pemerintah. Lalu growth-nya itu kami meletakkan nomor 5 karena kalau terus dibiarkan makin banyak praktik curang, lalu pemerintah jadi makin tertutup dan masyarakat makin tidak percaya. Lalu masalah yang kedua itu kerumitan proses administrasi, di mana urgensinya itu kami meletakkan nomor 3 karena masalah ini penting, bikin pelayanan ke masyarakat jadi lambat dan ribet, tapi sistemnya masih bisa jalan walaupun bikin emosi. Lalu yang seriousness-nya itu kami letakkan nomor 3 karena proses yang ribet bikin numpuk berkas dan ada peluang buat orang main curang tapi belum sampai bikin kekacauan besar. Lalu growth-nya itu kami letakkan nomor 3 karena kalau tidak dibenahi makin lama makin ribet, orang jadi makin susah ngurus hal-hal yang penting kayak izin atau surat tanah. Lalu masalah yang ketiga itu tumpang tindih alokasi lahan, di mana urgensinya itu kami meletakkan nomor 5. Alasannya masalah ini cukup atau sangat gawat, bisa langsung bikin ribut antar warga, perusahaan, bahkan dengan pemerintah. Akibatnya pembangunan bisa berhenti. Lalu seriousness-nya itu kami meletakkan nomor 5 karena bisa bikin orang saling klaim satu sama lain antara lahan. Akhirnya bikin kerugian besar dan kepercayaan ke hukum bisa hilang. Lalu growth-nya itu kami meletakkan nomor 4 karena kalau tidak segera diselesaikan, masalahnya bisa melebar, bukti kepemilikan bisa hilang dan makin susah buat diurus. Lalu yang keempat masalahnya itu ketidakjelasan fatwa planologi. Urgensinya itu kami letakkan nomor 3 karena masalah ini cukup penting, tapi efeknya tidak langsung kelihatan karena orang jadi bingung mau bangun di mana dan harus ikut aturan yang mana. Lalu seriousness-nya itu kami letakkan nomor 4 karena bisa bikin pembangunan salah tempat, tidak sesuai aturan dan akhirnya merusak lingkungan. Lalu growth-nya itu kami letakkan nomor 3. Kalau tidak segera dibereskan, pembangunan jadi makin kacau dan masalahnya makin susah dikontrol. Lalu yang kelima, permasalahan perizinan peralihan hak. Urgensinya itu kami meletakkan nomor 4, di mana proses jual beli tanah ini jadi lambat karena urusannya ribet. Lalu ini juga bikin investor malas dan untuk buat investasinya. Lalu seriousness-nya itu kami meletakkan nomor 4 karena bisa muncul sengketa soal siapa yang punya tanah dan ini bisa merugikan banyak pihak dan bikin rencana daerah berantakan. Lalu growth-nya itu kami meletakkan nomor 3. Masalah ini bisa nambah terus kalau tidak dibereskan walaupun masih bisa dikendalikan. Lalu yang terakhir masalah yang ke-6, maladministrasi dalam pelayanan publik, di mana urgensinya itu kami meletakkan nomor 4. Warga langsung merasa dirugikan, pelayanan lambat, tidak ramah, bahkan tidak dijelaskan. Lalu seriousness-nya itu kami meletakkan nomor 4, di mana bisa bikin orang tidak percaya lagi sama pemerintah dan ini juga bisa nambah jurang antara warga dan pejabat. Lalu growth-nya itu kami meletakkan nomor 4. Alasannya itu karena kalau dibiarkan terus, kebiasaan jelek ini bisa menyebar ke bagian lain dan makin susah diperbaiki. Lalu bisa disimpulkan semuanya berdasarkan
hasil dari penentuan prioritas masalah melalui USG, di atas menyatakan bahwa masalah prioritas dari isu pelayanan birokrasi atau pemerintah di Kota Batam yaitu tumpang tindih alokasi lahan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan bagian permasalahan mana yang menjadi paling prioritas, di sini kita mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut. Di sini kami mengambil melalui pohon masalah, di mana seperti yang tadi teman saya sudah jelaskan bahwa prioritas dari permasalahan ini adalah tumpang tindih alokasi lahan. Di mana tumpang tindih alokasi lahan itu disebabkan oleh kelima bagian ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai kurangnya sinkronisasi antar instansi dalam perencanaan tata ruang, di mana di Kota Batam sendiri itu terdapat dua otoritas besar, yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Batam, di mana terjadinya tidak sinkron itu tadi karena adanya dua otoritas besar yang memegang kewenangan di Kota Batam, di mana dua otoritas ini setiap mengeluarkan perizinan ataupun kebijakan itu berbeda di lahan yang sama, sehingga akibat dari penyebab tersebut terjadinya perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah. Hal ini yang bisa menjadi permasalahan dari tumpang tindih alokasi lahan. Nah, yang kedua itu adalah tidak adanya basis data spesial yang terintegrasi dan terkini. Maksud di sini itu adalah data mengenai wilayah-wilayah untuk perlahannya, di mana data tersebut itu tidak selalu diupdate. Hal ini yang bisa menyebabkan data itu menjadi tidak akurat, juga tidak transparansi. Jadi kita tidak tahu kira-kira apakah lahan ini itu bisa kita pakai untuk perizinan apa gitu. Hal ini tuh karena penyebabnya data tersebut tidak akurat dan tidak diupdate. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penetapan lokasi lahan. Nah, yang ketiga itu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, di mana orang-orang yang melanggar aturan mengenai tata ruang ini itu tidak ada sanksi yang kalau kita salah kita langsung diberikan sanksi yang tegas gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita pokoknya kita melakukan pelanggaran dari tata ruang tersebut yang nggak sesuai sudah ditetapkan, itu kita nggak langsung diberikan sanksi yang secara tegas. Jadi kita bisa mengulangi karena pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tersebut, itu permasalahan pelanggaran itu terus terjadi. Itulah mengakibatkan pelanggaran penyiraman itu terus terjadi berulang-ulang kali. Dan yang keempat itu ada ketidaksesuaian antara perizinan lahan dan rencana tata ruang, di mana maksud di sini itu adalah ada kasus di mana izin pembangunan itu dikeluarkan, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Di sini saya berpendapat bahwa maksud dari pembahasan di sini adalah di satu lahan tersebut sudah ditetapkan oleh dua otoritas tersebut. Kan saya sudah menjelaskan bahwa dua otoritas tersebut memiliki kewenangan yang membuat kebijakan berbeda-beda. Yang satu untuk memberikan perizinan hak guna, satu untuk hak milik kayak gitu. Nah, bisa jadi lahan tersebut diberikan surat izin itu untuk izin pembangunan, tapi ternyata hal tersebut itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan gitu. Nah, karena tidak sesuainya perizinan tersebut, itu menurunkan kepercayaan investor dan juga masyarakat terhadap pemerintah mengenai lahan tersebut. Karena apa? Karena tidak adanya transparansi dan tidak konsisten. Jadi untuk investor dan masyarakat itu menjadi ragu gitu. Dan yang terakhir adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Di mana ketika pemerintah ingin melakukan perencanaan pengelolaan lahan, itu masyarakat tidak dilibatkan, sehingga karena tidak dilibatkan, aspirasi masyarakat itu tidak terakomodasi atau tidak direncanakan, tidak dimasukkan ke dalam perencanaan, sehingga apabila nantinya ada konflik itu akan semakin itu bisa mempengaruhi tumpang tindih alokasi lahan. Nah, itu tadi kita sudah masuk di worksheet 1 dan selanjutnya kita membahas mengenai worksheet 2, di mana itu penyusunan isu, strategi, penyebab, dan dampak. Seperti tadi sudah saya dan teman saya jelaskan bahwa masalah kami ini yang paling menjadi prioritas adalah tumpang tindih alokasi lahan. Dan penyebabnya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penyebab dari tumpang tindih alokasi lahan ini adalah kurangnya sinkronisasi antar instansi dalam perencanaan tata ruang karena adanya dualisme kewenangan tersebut. Kemudian juga tidak adanya basis data spasial yang terintegrasi dan terkini.
Jadi data tersebut tidak selalu diupdate gitu. Dan yang ketiga, adanya lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan ketidaksesuaian antara perizinan lahan dan rencana tata ruang. Serta yang terakhir adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Dalam permasalahan yang kami ambil yaitu tumpang tindih alokasi lahan, di sini kami merekomendasikan solusi alternatif, yaitu yang pertama adanya tumpang tindih alokasi lahan pengembangan sistem informasi geospasial terpadu atau SIG, yang dimana kita harus membuat satu sistem digital yang mana sistem ini untuk menyimpan data, semua data ruang, dan juga sistem ini bisa diakses semua instansi supaya tidak ada perbedaan dalam informasinya. Yang kedua itu membentuk forum koordinasi antar instansi, yang mana semua pihak dari pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga lainnya agar bisa duduk bersama dan berdiskusi dalam menyamakan rencana penggunaan lahan. Nah, alternatif solusi yang ketiga itu adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum. Dalam solusi ini kita harus ada aturan tegas, karena jika ada yang melanggar maka akan langsung ditindak. Nah, pihak polisi juga dan pengawas independen juga perlu terlibat supaya adil. Keempat, alternatif solusi yang keempat yaitu integrasi proses perizinan dengan tata ruang digital, yang mana sebelum memberikan izin dalam menempatkan lahan, lokasi harus dicek terlebih dahulu. Nah, apakah sesuai tidak dengan zonasinya, supaya untuk mencegah adanya kesalahpahaman dalam pemberian izin. Yang terakhir, peningkatan partisipasi publik dan sosialisasi. Nah, dalam solusi alternatif ini juga warga perlu untuk diajak untuk berdiskusi, diberikan pelatihan mengenai tata ruang, dan juga diberikan akses datanya supaya bisa ikut dalam mengawasi dan mencegahnya adanya konflik. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang identifikasi prioritas masalah kebijakan publik dan penyusunan policy brief. Dapat kami simpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi Kota Batam di bidang pertanahan adalah tumpang tindih alokasi lahan akibat kurangnya koordinasi antar instansi, ketidakjelasan data, dan proses birokrasi yang rumit. Permasalahan ini terdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik sehingga ditetapkan sebagai isu prioritas oleh pemerintah daerah. Solusi yang ditawarkan antara lain yang pertama adalah pengembangan sistem informasi lahan berbasis digital, pembentukan forum koordinasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Masalah ini dianggap lebih mendesak dibanding isu lainnya karena pengaruhnya sangat besar terhadap kesejahteraan warga dan tata kelola Kota Batam. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dari presentasi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.